Informasi berikutnya, Saudara. Rumah Sakit Bayangkara Medan, Sumatera Utara telah menerima 6 jenazah korban kebakaran kapal tanker di Belawan, Medan. Petugas kesulitan mengidentifikasi korban karena jenazah dalam keadaan tidak utuh. Untuk dapat mengidentifikasi jenazah, petugas dari Kepolisian Daerah Sumatera Utara mendirikan posko antemortem di Rumah Sakit Bayangkara Medan. Rumah sakit telah menerima 6 jenazah korban kebakaran kapal dalam keadaan mengalami luka bakar. Wakil Kepala Rumah Sakit Bayangkara Medan menyatakan ke-6 jenazah belum teridentifikasi. Untuk mempercepat proses identifikasi, polisi mengimbau bagi keluarga yang merasa kehilangan anggota keluarganya segera melapor ke posko dengan membawa identitas anggota keluarga. Keluarga yang merasa kehilangan anggota keluarganya, kemudian yang berhubungan dengan kebakaran kapal ini, segera melapor ke unit antemortem Rumah Sakit Bayangkara tingkat 2 Medan. Membawa apa aja itu Pak kira-kira Pak? Kalau bisa membawa data-data misalnya seperti data sidik jari, KTP kalau ada, kalau misalnya ketinggal atau ijazah mungkin ada sidik jarinya. Sementara petugas gabungan akhirnya bisa memadamkan api dari kapal tanker yang terbakar di dermaga milik PT Waruna Belawan Medan, Sumatera Utara. Sudah tak tampak lagi kepulan asap di badan kapal. Meski demikian, petugas masih melakukan penyisiran untuk memastikan tidak ada lagi korban di dalam kapal. Pencarian terhadap korban kebakaran kapal tanker di Belawan Medan terus dilanjutkan hingga siang tadi sudah 6 jenazah ditemukan dan dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Medan, Sumatera Utara. Perkembangan terkininya akan disampaikan jurnalis Kompas TV Stefani Pandia. Selamat sore Stefani. Bagaimana proses pencarian korban? Apakah sore ini ada korban lain yang ditemukan, Stefani? Saya memang berada di Rumah Sakit Bayangkara Medan dan informasi terbaru yang kami dapatkan bahwa sampai saat ini sudah ada 7 jenazah yang berada di Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan proses identifikasi. Korban terakhir yang datang, maksud kami yang masuk ke Rumah Sakit Bayangkara ini tadi sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat seperti itu, dan sampai saat ini memang proses identifikasi dari 7 jenazah korban terbakarnya kapal di Belawan Senin lalu ini masih berlangsung, dan pihak keluarga ini juga masih berada di posko menunggu hasil dari proses identifikasi jenazah yang masih dilakukan oleh pihak kepolisian Rumah Sakit Bayangkara. Namun tadi kami mendapatkan informasi bahwa ada 2 jenazah ini yang sudah berhasil diidentifikasi oleh pihak kepolisian rumah sakit, dan tadi juga pihak keluarga dari kedua jenazah korban ini sudah mengakui bahwa kedua jenazah tersebut memang keluarga mereka, di mana memang di salah satu kantong tempat salah satu korban ini terdapat kartu tanda penduduk sehingga memang memudahkan pihak keluarga untuk mengklaim bahwa korban tersebut memang anggota keluarga mereka. Dan diketahui juga bahwa 2 jenazah yang sudah berhasil diidentifikasi ini merupakan kakak beradik, yaitu berumur 35 sampai maksud kami 35 dan juga 28 tahun yang bertugas sebagai teknisi di kapal yang terbakar pada Senin lalu di Pelabuhan Belawan. Diketahui juga tadi pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat kami melihat dan juga memantau bahwa ada mobil yang membawa beberapa peti jenazah seperti itu yang memang kemungkinan akan dipakai untuk proses jenazah yang sudah berhasil diidentifikasi. Namun memang sampai saat ini proses identifikasi jenazah masih berlangsung sehingga belum diketahui pada pukul kapan proses identifikasi ini akan selesai, dan kami masih akan terus memantau. Rahmat. Stefani, sampai kapan penyisiran di badan kapal akan dilakukan dan sudah berapa sejauh ini keluarga yang melapor kehilangan anggota keluarga mereka? Rahmat, betul sekali, memang sampai saat ini proses untuk pencarian korban di pesisir pantai ini masih, maksud kami di kapal ini masih dilakukan oleh pihak terkait dan juga pihak berwajib. Dan untuk di Rumah Sakit Bayangkara sendiri, bisa Anda lihat juga di belakang saya ini merupakan posko yang dibangun oleh pihak Rumah Sakit Bayangkara ini sebagai tempat pihak keluarga korban yang ingin melaporkan apakah ada anggota keluarganya yang hilang seperti itu, dan bisa langsung melapor ke posko untuk langsung didata dari pihak Rumah Sakit Bayangkara untuk kemudian nanti akan dapat mengetahui apakah salah satu pihak keluarga mereka merupakan korban dari kapal tersebut atau bukan. Namun memang untuk jumlah pasti pihak keluarga yang sudah melapor kami belum mendapatkan data pasti sampai saat ini, tapi nanti kami akan terus mengupdate dan mencoba
menginformasikan kepada Anda dan juga saudara sekalian. Rahmat, saya kembalikan ke Anda. Stefani, bagaimana dengan informasi soal penyelidikan yang dilakukan? Apakah sudah diketahui penyebab kebakaran kapal tanker? Rahmat, sampai saat ini memang belum ada informasi resmi terkait dengan penyebab terjadinya kebakaran kapal tanker yang terjadi Senin lalu di Belawan. Namun memang untuk korban ini sudah ada beberapa yang mengalami pemulihan seperti itu yang berada di 2 rumah sakit yang ada di daerah sekitar Belawan. Namun juga ada korban yang juga sudah dilakukan operasi seperti itu dengan luka bakar sekitar 10-30%, namun semuanya dalam kondisi membaik. Tadi juga saya sempat mendapatkan informasi bahwa ada 15 orang yang sudah dipulangkan seperti itu karena mereka bisa mengikuti, maksud kami menjalani perawatan secara perawat jalan seperti itu, Rahmat. Baik, terima kasih Stefani Pandia melaporkan langsung dari Rumah Sakit Bayangkara Medan, Sumatera Utara.